Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernan Crespo dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Djana Badra ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion. Kita mulai ke slide pertama. Kita ambil latar belakang dari energi. Energi memiliki peran penting dan dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Terlebih, saat ini hampir semua aktivitas manusia sangat tergantung pada energi. Berbagai alat pendukung seperti alat penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga, dan mesin-mesin industri dapat difungsikan jika ada energi. Namun, seperti yang telah diketahui, terdapat dua kelompok besar energi yang didasarkan pada pembaruan. Dua kelompok tersebut adalah energi terbarukan dan energi yang tersedia terbatas di alam. Energi terbarukan ini meliputi energi matahari, energi air, energi panas laut, energi angin, energi gelombang laut, energi biofuel, sedangkan energi yang tersedia terbatas di alam meliputi energi yang berasal dari fosil atau mineral seperti minyak, gas, dan batu bara. Pada dasarnya, pemanfaatan energi tersebut sudah dilakukan sejak dahulu. Manfaat energi yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan dapat menimbulkan krisis energi. Energi menjadi komponen terpenting bagi kelangsungan hidup manusia, karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat tergantung pada ketersediaan energi yang cukup di alam. Di masa ini dan beberapa tahun ke depan, manusia masih akan tergantung pada sumber energi fosil, karena sumber fosil inilah yang mampu memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala yang besar. Sedangkan sumber energi alternatif atau terbarukan belum dapat memenuhi kebutuhan energi manusia dalam skala yang besar, karena fluktuasi potensi dan tingkat keekonomisannya yang belum bisa bersaing dengan energi konvensional. Di lain pihak, manusia dihadapkan pada situasi menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Kelangkaan energi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Pasalnya, populasi manusia yang terus bertambah setiap tahun mengakibatkan permintaan terhadap energi juga meningkat. Di Indonesia, terdapat potensi sumber energi terbarukan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Apalagi negara kita ini masih bergantung pada sumber energi fosil yang ketersediaannya terbatas di alam. Sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia contohnya yaitu energi angin, energi potensial air, energi gelombang laut, energi panas bumi, energi panas laut, dan energi matahari, dan lain-lain. Melihat kondisi tersebut, maka saat ini sangat diperlukan pengetahuan tentang apa itu energi terbarukan, sumber-sumber energi terbarukan dari pemanfaatan energi terbarukan agar mendapatkan solusi atau kebijakan tentang pemanfaatan energi tersebut. Termasuk ke landasan teori. Energi terbarukan. Definisi energi adalah kemampuan melakukan kerja. Disebut demikian karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Menurut KBBI, energi definisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian energi. Energi adalah kemampuan membuat suatu terjadi. Robert L. Wolf. Energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Mikra Judin. Energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Pardiono. Energi adalah sebuah konsep dasar termodinamika dan merupakan salah satu aspek penting dalam analisis teknik. Michael J. Moran. Dan lain-lain. Dari berbagai pengertian dan definisi energi di atas dapat simpulkan
bahwa secara umum energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda, sehingga mampu untuk melakukan kerja. Definisi energi terbarukan, energi yang berasal dari fosil. Energi yang berasal dari fosil adalah energi yang ketersediaan sumbernya di alam terbatas. Sumber energi yang berasal dari fosil adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Energi terbarukan. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi dengan cepat dipulihkan secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Major subsistem dari sistem OTEC. Subsistem utama dari OTEC ialah mesin head atau power plant, termasuk heat exchanger, turbin, electric generator, pompa air, dan working fluid. Turbin generator menyatu dalam satu unit heat exchanger untuk evaporator dan kondensor, sebuah sistem saluran, termasuk sebuah cold water pipe, melalui di mana air dipompa dari sebuah kedalaman 900 hingga 1000 meter, dan pintu air hangat, dan exhaust flow pipe. Cold water pipe (CWP), sebuah pipa yang berdiameter besar, dan pompa dan driver pompa. 3 pompa utama yang dibutuhkan dalam stasiun power OTEC untuk memindahkan massa yang besar dari cairan, yaitu warm water pump, bekerja mengisap air dari saluran pipa, masuk melewati tabung evaporator, dan keluar melalui mulut pipa keluaran. Cold water pump, bekerja memompa air dari kedalaman laut melalui kondenser dan keluar melalui mulut pipa keluaran. Working fluid pump merupakan pompa yang bekerja mendistribusikan working fluid sepanjang proses berlangsung. Apa itu OTEC? OTEC ialah Ocean Thermal Energy Conversion, merupakan sumber energi terbarukan yang menggunakan bahan bakar air laut. Air laut tersebut merupakan media thermal head sinar matahari yang digunakan untuk memutar turbin, sehingga dapat menghasilkan listrik dan air tawar. Sistem kerja OTEC ini pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu open cyclus, closed cyclus, dan campuran. Pada open cyclus, air dengan temperatur berkisar 20-30 derajat Celcius dipompa dengan menggunakan pipa masuk dalam vakum ruang untuk dievaporate jadi uap. Akibat perbedaan tekanan antara tekanan uap air dan tekanan dalam turbin, maka uap air yang tadinya yang telah masuk ke dalam turbin dapat memutar rotor turbin sehingga menghasilkan listrik. Selanjutnya, uap air dialirkan kembali ke kondensator untuk dikondensasikan kembali oleh air dingin yang dipompa dari kedalaman 1000 meter untuk dijadikan sebagai air tawar atau desalinated water. Sejarah OTEC dimulai pada tahun 1881, yaitu ketika Jacques Arsène d'Alsonval, fisikawan Prancis yang mengajukan konsep konversi energi termal lautan, dan murid d'Alsonval Jacques Claude yang membuat pembangkit listrik OTEC pertama kalinya di Kuba pada tahun 1930. Pembangkit listrik itu menghasilkan listrik 22 kW dengan turbin bertekanan rendah. Pada tahun 1931, Nikola Tesla meluncurkan buku On Future Motive Power yang mencakup konversi energi termal lautan. Meski ia tertarik dengan konsep tersebut, dia beranggapan bahwa hal ini tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Dan di tahun 1936, Claude membangun pembangkit kedua di atas 10.000 ton kargo yang mengapung di atas lepas pantai Brazil. Namun cuaca dan gelombang menghancurkan pembangkit listrik tersebut sebelum bisa menghasilkan energi. Di tahun 1956, para fisikawan Prancis mendesain 3 megawatt pembangkit listrik OTEC di Abidjan, Pantai Gading. Di tahun 1962, Joseph Hilbert Anderson dan James Anderson Jr. mulai mendesain sebuah siklus untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai Claude. Mereka mematenkan desain siklus tertutup buatan mereka pada tahun 1967. Di tahun 1974,
Amerika Serikat mendirikan laboratorium Keyhole Point di pantai Kona, Hawaii. Laboratorium itu merupakan fasilitas penelitian dan percobaan otek terbesar di dunia. Hawaii merupakan lokasi yang cocok untuk penelitian otek karena permukaan lautnya yang hangat dan akses ke laut dalam yang dingin. Suhu air laut pada permukaan tidaklah sama dengan suhu air laut pada bagian dalam. Semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Di permukaan laut yang terhangati oleh sinar matahari, suhu sekitar 24 derajat Celcius. Sedangkan setelah kedalaman 1000 meter, yang gelap gulita, suhu berkitar 5 derajat Celcius hingga sangat dingin. Perubahan yang drastis pada kedalaman 100 meter hingga 500 meter, di mana suhu air berubah dari 20 derajat Celcius menjadi sekitar 4-5 derajat Celcius. Penurunan drastis ini dikenal sebagai thermocline. Untuk keperluan otek yang ideal diperlukan perbedaan suhu sekitar 22-24 derajat Celcius antara permukaan laut dan laut bagian dalam. Siklus kerja otek mirip dengan sistem kerja siklus hidrologi di bumi, yaitu ketika siang hari, matahari mengangkat molekul-molekul air terevaporasi ke awan, lalu angin meniupkan ke arah daratan, dan saat terjadi kondensasi di awan, maka butiran-butiran air yang tadinya berupa uap kembali menjadi cair lalu turun ke darat. Sistem kerja inilah yang ditiru oleh otek, yaitu memompa air laut permukaan yang bertemperatur tinggi dan mengevaporasikannya ke dalam turbin untuk menghasilkan listrik, lalu mengkondensasikannya kembali dengan air laut dingin yang diambil pada kedalaman laut. Kemudian siklus berulang. Siklus apa aja sih yang ada pada sistem otek? Pertama, siklus terbuka. Open siklus merupakan pelopor dari variasi siklus otek. Open siklus berhubungan pada penggunaan air laut sebagai working fluid. Sebuah skema di atas, di mana terdiri atas sebuah flash evaporator, turbin uap ekspansi, dan generator kondenser steam. Alat-alat pemindai non-kondensabel dan aerator. Siklus tersebut merupakan dasar dari siklus Rankine yang konversi thermal energi dari air hangat permukaan menjadi energi listrik. Dalam siklusnya, air laut yang hangat dideaerasi dan dilewatkan ke dalam ruang evaporasi, di mana bagian dari air laut dikonversi ke dalam uap bertekanan rendah. Uapnya kemudian dilewatkan melalui turbin, di mana mengekstraksi energi darinya, lalu keluar ke dalam kondensor. Sebaliknya, air yang mengalami kondensasi dapat digunakan sebagai desalinasi air karena tidak dikembalikan ke dalam evaporator. Siklus tertutup. Rangkaian siklus tertutup merupakan proses di mana head digunakan untuk mengevaporasikan fluida pada tekanan yang tetap di dalam sebuah tangki pemanas atau evaporator. Dari yang mana uap masuk ke piston mesin atau turbin dan ekspansi melakukan kerja, uap keluar kemudian masuk dalam suatu wadah di mana head ditransfer dari uap ke cairan pendingin, menyebabkan uap terkondensasi menjadi cair, lalu cairan tersebut dipompa kembali ke dalam evaporator untuk melengkapi siklus. Produk hasil otek. Hasil produk otek itu ialah desalinated water atau air tawar. Oleh sebab evaporasi yang terjadi pada proses closed siklus pada otek, maka air laut yang terevaporasi melalui turbin terkondensasi kembali menjadi air tawar. Jumlah debit air tawar yang dihasilkan dapat berlimpah karena air yang dipompa sebagian besar jumlah air dari permukaan untuk dijadikan air tawar. Sistem pendingin oleh otek. Hasil yang paling jelas untuk penghematan energi teraplikasi pada sistem otek desain adalah air conditioning gedung atau penunjuk udara. Hampir semua negara kepulauan memiliki kesamaan kebutuhan akan penyejuk udara. Sistem penyejuk udara konvensional adalah energi intensif dan memakai 35% hingga 45% dari total pemakaian energi di tipikal gedung perkantoran dan perhotelan di komunitas tropis. Dan yang terakhir, otek sea farming. Air dari laut dalam memiliki karakter yang baik untuk mengembangkan budidaya perikanan, sebab air laut pada kedalaman 1000 meter bebas dari patogen yang menyebabkan penyakit pada ikan dan kaya akan nutrisi seperti disolved nitrogen, fosforus, karbon, dan phytoplankton, sehingga ideal untuk aquaculture dan mariculture. Air laut dalam memiliki suhu yang dingin, sehingga bakteri tidak mampu untuk hidup pada keadaan air tersebut.
sedangkan ikan, udang, dan lain-lain masih dapat bertahan hidup. Ya, jadi kesimpulannya, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Energi menjadi komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia sangat bergantung pada ketersediaan energi yang cukup. Untuk menghindari krisis energi di alam, memerlukan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga matahari, dan tenaga air. Dengan adanya energi terbarukan, diharapkan kebutuhan manusia akan sumber energi tidak akan berkurang. Untuk saran-saran, ya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia akan sumber energi, maka energi terbarukan harus lebih dikembangkan dengan melakukan penelitian. Namun, dalam pengembangannya harus ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah lingkungan. Pengembangan terhadap energi terbarukan harus mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap lingkungan. Jangan sampai energi terbarukan yang diciptakan malah merusak lingkungan dan menghancurkan populasi flora dan fauna. Selain daripada itu, penggunaan terhadap energi pun harus diperhatikan. Hemat energi berarti mencegah terjadinya krisis energi. Jangan menjadi manusia yang boros akan energi, karena anak cucu kita suatu saat pun akan butuh dengan energi itu sendiri. Baiklah, untuk mengakhiri makalah mengakhiri makalah saya ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.